Ketika kami mulai masuk sekolah ini, Pak, kami selalu mengawali dengan penuh tawa. Bercanda gurau di depan kelas, ya sambil menunggu Bapak Ibu guru datang untuk mengajar. Terima kasih. Ya meskipun ketika pelajaran kita sering gak fokus, Aku dirayakan. tidur-tiduran di kelas, ngobrol sama teman, main HP sendiri. Tapi kita selalu mengerjakan tugas yang Bapak Ibu guru beri kok. Kami tuh selalu nunggu bel istirahat bunyi. Kami gak sabar buat makan nasi pecel di kantin sambil nyeruput es teh dengan sedotan itu. Apalagi saat jam kos, Pak. Duh, itu bagaikan taman surganya siswa, Pak. Kita bisa main game, nonton, jahilin teman. Ya, banyak lah, Pak. Jika malam datang, Tapi tetap aja, Pak, angkatan kita paling bisa diandalkan kalau disuruh buat video yang bagus. Duh, tahun sekolah di sini. Makasih ya, Pak, atas semua ilmunya yang udah diberikan ke kami. Makasih atas pembelajaran dan pengalaman yang Bapak berikan ke kami. Izin kami merayakan perpisahan ini dengan teman-teman ya, Pak. Setidaknya kami bisa merayakan perpisahan saling bergandengan tangan. Apakah rasa takut membuatmu percaya? Iya, untuk mempertegas sebuah pesan, tapi tidak untuk mengekskalasi level keimanan. Bagi orang beriman, percaya itu artinya mutlak dan tanpa syarat, karena iman tidak akan pernah tumbuh dari bukti empiris meskipun sampai ujung semesta. Hidup hanya satu kali dan mati pun juga hanya satu kali. Nggak ada jalan buat kembali bagi orang yang nggak percaya, karena kurang percaya atau skeptis nggak akan pernah masuk dalam hitungan, hanya perlu ya dan tidak. Dan ketika mati, artinya siap lahir batin menerima segala konsekuensi dari rasa percaya dan ketidakpercayaanmu, apapun hasilnya. Karena sekali lagi, nggak ada jalan buat kembali. Tapi yang perlu kita jadikan renungan, manusia rela memberikan semua harta, waktu, tenaga, bahkan nyawanya sekalipun karena rasa takut akan kehidupan setelah kematian. Tapi terkadang lupa kalau kehidupan sebelum kematian ini sendiri juga adalah pemberian yang harus disyukuri setiap saat, every single moment. Bumi ini bukan cuma tempat persinggahan sementara, jadi kalau kamu sudah hidup, kamu wajib bahagia, karena itulah cara terbaik buat mengapresiasi pemberian Tuhan. Rasa takut memang efektif, tapi seorang anak yang dibesarkan atas dasar takut tidak serta-merta menjadikannya anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi seorang anak yang dibesarkan dengan kasih sayang yang penuhlah yang menjadikan sosok anak yang berbakti buat membalas kebaikan orang tuanya, dengan rasa ikhlas dan tanpa syarat sedikit pun. Begitu juga dengan manusia dan Tuhan. Karena level tertinggi keimanan seseorang bukan hanya dari ketaatan atas dasar rasa takut, melainkan berlimpahnya rasa syukur yang terefleksi dari pikiran, perkataan, dan tindakannya yang semata-mata hanya ingin membalas nikmat yang dia rasakan dalam hidupnya, dan membagikannya kembali buat dunia dengan rasa ikhlas yang paling hakiki. Tapi dalam hati kecil saya masih terdengar sebuah suara. Meskipun kecil, lirih, tapi jujur. Mungkin, hanya mungkin, suara kita belum sepenuhnya hilang. Mungkin ada satu guru yang masih memilih mengajar bukan karena digaji, tapi karena masih percaya pada perubahan. Mungkin masih ada satu anak muda yang menolak membenci hanya karena disuruh. Mungkin ada satu petani yang tetap menanam meski tahu harga panennya ditentukan orang lain. Mungkin ada satu buruh pabrik yang gak pernah absen meskipun tubuhnya lelah dan haknya belum terpenuhi, karena dia percaya tanggung jawab gak menunggu keadilan. Mungkin ada satu pedagang yang masih memberi meski hari itu belum ada untung, karena rezeki gak selalu soal angka. Mungkin ada satu ojek online yang masih tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih meskipun gak diberi tips, karena tahu sopan santun itu gak dilahirkan oleh sistem. Mungkin ada satu pejabat kecil yang masih memilih melayani bukan memerintah, yang masih mau mengangkat telepon dari warga di tengah malam. Mungkin masih ada satu polisi yang bersemangat menyelesaikan kasus rakyat kecil sampai tuntas tanpa kompensasi, meski tahu kasus itu nggak akan pernah muncul di media. Mungkin masih ada satu politisi yang masih berani menolak amplop, meski tahu karirnya bisa selesai besok pagi. Mungkin itu semua nggak menjanjikan kehidupan yang menyenangkan, tapi setidaknya kalian tetap menjadi seorang manusia.